Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita akan beribadah pada malam hari ini, dan kita mengangkat satu pujian kita kepada Tuhan dari NKI 40, Mari Orang Saleh. Dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih dan pimpinan-Mu yang senantiasa menjaga dan menuntun kami, memberkati serta menolong kami ya Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu, beribadah kepada-Mu ya Tuhan, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami tabiskan ibadah ini ya Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya baiklah, kita akan menyanyi lagi dari pujian Semua Baik. Kita yakin dan percaya bahwa semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kita semuanya baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Kau siapkan bagi
Ya, puji nama Tuhan bahwa semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kita semuanya adalah baik adanya. Baiklah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan mengangkat satu pujian yang berkata seperti rusa rindu sumemu. Kita yakin dan percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti rindu akan suaranya Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikian juga orang percaya rindu akan kebenaran firman-Nya. Kita nyanyikan pujian ini, seperti rusa rindu sungai. Yesus adalah sangat berarti dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang telah menebus jiwa manusia dengan datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia, menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia di atas kayu salib, mati namun bangkit pada hari yang ketiga. Allah yang telah menuntun, menghibur, menolong, dan menggerakkan keyakinan umat pilihan untuk percaya, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Allah yang telah menuntun umat pilihan untuk tetap setia kepada Yesus Kristus sampai akhir hidupnya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami akan mau mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan, mendengarkan suara-Mu melalui firman dan kebenaran ini ya Tuhan. Tuntun kami semuanya Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Urapi dan kuasailah hamba-Mu ya Tuhan. Demikian juga mereka yang mendengarkannya ya Tuhan. Juga Tuhan urapi sehingga firman-Mu itu boleh dimengerti dan terlebih lagi boleh dilakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi, Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kita memperhatikannya di Alkitab kita masing-masing. Ya, jikalau bisa kita boleh membacanya bersama-sama. Saya membacanya dari sini.
Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh membacanya di rumah masing-masing. Baiklah, firman Tuhan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, puji nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, yang dikatakan berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, dari pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu dari Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, ya, saya berikan judul atau tema Yesus adalah Allah. Ya, Yesus adalah Allah. Ya, Yesus adalah Allah atau Yesus itu adalah Tuhan. Ya, dari pembacaan kita, saya mau menyoroti kata "aku datang". Ya, aku datang di sini, ya. Kata ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, sering sekali orang selalu bertanya, ya kan, benarkah Yesus itu adalah Tuhan atau Yesus itu adalah Allah? Ya, beberapa kepercayaan yang lainnya, ya, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah nabi. Lalu orang-orang saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus itu adalah malaikat. Dia tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan ada beberapa pemahaman-pemahaman yang lain, beberapa pandangan-pandangan yang lain, ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan. Tetapi kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, yakin bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya ingin menyoroti dari kata Ia datang pada ayatnya yang ke-11. Ia datang, kan, kepada milik kepunyaannya. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah itu datang ke dalam dunia. Artinya Ia datang di sini menunjukkan bahwa Dia sudah ada sebelum zaman. Ya, sebelum dunia itu diciptakan, Dia sudah ada. Artinya Ia datang. Nah, ketika kita mau datang, berarti posisi kita itu sudah ada. Saya mau datang ke Tarakan, Bapak. Artinya posisi kita sudah ada untuk mau ke Tarakan. Nah, kata Ia datang di sini dalam bahasa aslinya yaitu adalah erkomai dalam bahasa Yunaninya. Erkomai artinya datang, aku datang, telah datang, dan akan datang. Nah, mari kita perhatikan dari beberapa perkataan Yesus yang mengatakan aku datang. Dia tidak katakan aku lahir. Ada begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa aku datang. Yesus katakan aku datang. Ya, dia tidak banyak mengatakan bahwa aku lahir. Ya, tetapi dia mengatakan aku datang. Nah, dari sekian banyak pernyataan Yesus yang mengatakan aku datang, ini akan menjadi perenungan kita bahwa siapa Yesus itu sebenarnya. Ya, kita bisa melihat dari beberapa ayat yang mengatakan aku datang. Ini adalah perkataan Yesus sendiri, yaitu di dalam Rasul Yohanes, yaitu kitab Yohanes pasal 7. Ya, Rasul Yohanes berkata dalam Injil Yohanes 7 ayat 28-29 berkata, waktu Yesus mengajar di bait Allah, Ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku.
namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Ayat 29, aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Aku datang atas kehendakku, aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Nah, lalu di mana lagi? Di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Aku datang lagi. Lalu dalam Yohanes 9 ayat 39, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Aku datang. Lalu Yohanes 16 ayat 27 dan Yohanes 16 ayat 27 dan ayat yang ke-28 juga dikatakan di sana, ayat 27 berkata, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ini kata lagi, aku datang. Lalu ayat 28 lagi ada dua kata aku datang. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Wah, ini kata aku datang. Berarti aku datang di sini menunjukkan bahwa Allah itu sudah ada, Yesus itu sudah ada. Sebelum dunia ini dijadikan, Dia sudah ada. Berbeda dengan kita. Kita manusia ada di dalam dunia ini karena kita dilahirkan. Artinya sebelum dunia dijadikan, ya kita belum ada. Sementara Allah sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia diciptakan, ya manusia Allah itu sudah ada. Hanya Allah sajalah, hanya Yesus sajalah yang bisa berkata bahwa aku datang. Kalau kita tidak bisa. Kita manusia tidak bisa mengatakan bahwa aku datang ke dalam dunia ini. Tidak. Mengapa? Karena kita belum ada. Ya, belum ada. Dunia lebih dahulu diciptakan, baru manusia itu ada di dalam dunia. Walaupun Allah sendiri berkata, sebelum dunia dijadikan, aku sudah memilih engkau. Artinya apa? Ya, Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah menentukan kita dari awal. Ini untuk konsep keselamatan. Ya, tetapi dalam keberadaannya, ya, ke dalam keberadaannya kita sudah dirancang, sudah dipilih, dan baru ada waktu kita sudah ada di dalam dunia. Jadi semuanya sudah ada dalam proses dan dalam rencana Allah. Berbeda dengan Allah. Allah sudah ada. Makanya Dia katakan, aku datang dan aku akan kembali kepada Bapa. Contoh saja, kalau saya mau katakan bahwa aku akan datang ke Tarakan, berarti saya sudah ada. Akan mau ke sana, saya sudah ada. Setelah sudah saya ke sana, bahwa saya harus kembali lagi ke Tanjung Selor. Kalau ketika posisi saya ada di Tarakan, saya akan berkata bahwa pada saat mau pulang, saya akan kembali ke Tanjung Selor. Artinya apa? Posisi saya sebelumnya sudah ada di Tanjung Selor, akan ke Tarakan, dan akan kembali lagi ke Tanjung Selor. Karena saya pernah berada di Tanjung Selor. Makanya Allah dari surga ke dunia. Artinya apa? Dia turun ke dunia, Dia datang ke dalam dunia.
yaitu disebut dengan erkomai. Datang, aku datang. Dia datang. Lalu ketika dia datang dan dia datang ke dalam dunia, lalu ketika dia sudah ada di dalam dunia dan menyelesaikan karya keselamatan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, lalu dia mati dan bangkit pada hari ketiga, dan 40 hari setelah kebangkitannya di dunia, dia kembali ke surga. Dia katakan bahwa aku akan kembali ke surga. Kalau dia mengatakan kembali ke surga, berarti sebelum dia kembali ke surga, sebelum dia datang ke dunia, berarti dia ada di dalam surga, turun lalu kembali lagi ke surga. Wah, ini luar biasa. Jadi dalam pernyataan bahwa aku datang di sini menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu sudah ada sebelum permulaan zaman. Ya, kita bisa melihat di dalam kitab Mika, ya, di dalam kitab Mika, di mana dikatakan bahwa berita Natal atau kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika dalam Perjanjian Lama. Sudah diceritakan. Wah, ini sangat luar biasa. Tidak ada tokoh-tokoh agama, ya, atau para nabi, ya, atau para rasul yang dinubuatkan terlebih dahulu oleh para nabi, oleh orang-orang sebelumnya. Hanya Yesus sajalah yang dinubuatkan bagaimana kelahirannya, bagaimana kematiannya, semua kehidupannya di dunia itu sudah dinubuatkan, sudah diceritakan. Kita bisa lihat, ya, di dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Wah, luar biasa. Permulaannya, ya, permulaannya sudah purba kala, sejak dahulu kala. Wah, luar biasa. Sudah ada dahulu. Segala sesuatunya oleh Dia. Ya. Artinya bahwa apa? Arti kata sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya Yesus sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sejak dunia ini belum dibuat, belum dijadikan. Sejak manusia itu belum belum dibuat, belum dipilih, belum dirancang, Dia sudah ada. Keberadaan Allah itu sudah ada. Dialah yang terlebih dahulu itu ada. Berarti Yesus adalah Allah. Jadi yang lahir ini adalah sifatnya kekal. Berbeda dengan kita, sifat kita tidak kekal. Allah sifatnya kekal. Makanya Dia katakan aku datang. Sementara kita di dunia bahwa aku dilahirkan di dunia. Sementara Yesus adalah Dia datang. Walaupun proses kedatangannya melalui kelahiran, tetapi kelahirannya itu adalah proses bahwa Ia datang ke dalam dunia. Yang sebenarnya sebelum dunia dijadikan, sebelum purbakala, sejak dahulu kala Dia sudah ada. Artinya apa? Sejak dunia ini belum ada, Dia sudah ada. Jadi yang lahir ini adalah sifatnya kekal, ya. Yang kekal hanyalah Allah. Berarti Yesus punya kekekalan. Berarti Yesus adalah Allah. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan Dia adalah penolong kita, penebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena anugerah daripada Tuhan, kita diselamatkannya. Dan kita masih dalam minggu-minggu Advent ini adalah minggu di mana kita menantikan
hari kelahiran Sang Juru Selamat, memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat yang akan kita laksanakan atau acarakan, atau kita akan beribadah, kita akan bersyukur pada tanggal 25 Desember, bahkan seluruh dunia merayakannya. Kenapa? Sudah patut kita bersuka cita, mengenang kembali bagaimana karya anugerah keselamatan itu datang ke dalam dunia ini melalui kelahiran Sang Juru Selamat, Mesias, yang adalah Allah yang menjadi manusia. Tetap berkeyakinan bahwa kita merayakan Natal bukan untuk kesenangan kita sendiri, tetapi kita mensyukuri atas karunia yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Mesias datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat meneguhkan kita, dapat menguatkan kita dalam kita menjalani hari-hari kita, bahwa kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, firman-Mu telah hamba sebarkan, telah hamba bicarakan ya Tuhan. Tetapi hamba sadar bahwa hamba tidak sempurna untuk menyampaikannya. Tapi biarlah kuasa daripada Allah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang akan menyempurnakannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan ini dapat menjadi perenungan kami, dan kami terus yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami dituntun oleh Allah Roh Kudus untuk juga bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan, ini harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita memberikan persembahan kita, dan akan diiringi oleh lagu kemenangan iman atau NKI 302, Iring Maha Tuhan. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang 2. Kita sampaikan kepada Tuhan, dan tiba waktunya kita akan berdoa bersama-sama. Dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini Tuhan, ada kesempatan bagi kami ya Tuhan
untuk berdoa bersama-sama ya Tuhan melalui live streaming YouTube ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak dibatasi, doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami bisa berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami datang menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Namun sebelum kami menyatakan doa kami lebih dalam lagi ya Tuhan, kami mau berdamai kepadamu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Sucikan dan layakkan kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan atau umat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kami berdoa buat mereka yang saat ini dirawat di rumah mereka masing-masing. Dan siapapun mereka ya Tuhan yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Baik mereka yang saat ini menjalani perobatan keluar daerah, biarlah Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Kami berdoa buat para medis, dokter dan perawat, biar melalui tangan-tangan mereka saluran kesembuhan daripada Tuhan terjadi atas mereka yang dalam keadaan sakit. Berkati para dokter, perawat, berikan hikmat, berikan kemampuan buat mereka di dalam menangani orang-orang yang sakit. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan dalam setiap profesi mereka, baik yang bekerja sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai karyawan swasta, yang bekerja di perusahaan, yang sebagai pegawai negeri sipil, yang sebagai TNI Polri, dan apapun profesi dan pekerjaan mereka, atau para pejabat ya Tuhan yang duduk di bangku dewan, apapun profesi mereka ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Memberkati dan menolong mereka dalam setiap mereka menjalankan tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak ya Tuhan, yang juga dalam pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Bahkan ada yang menempuh perguruan tinggi keluar daerah. Bila Tuhan memberkati mereka, memberkati kecerdasan, memberkati kepintaran buat mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat ibu-ibu yang saat ini sedang mengandung. Biar Tuhan memberkati buah kandungannya sehingga lahir dengan selamat. Memberkati ibu-ibu yang saat ini mengandung, berkati kesehatan buat mereka sampai mereka melahirkan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami. Biar Tuhan memberkati para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat sampai tingkat ke pelosok. Biarlah mereka memimpin dengan tuntunan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, sehingga roda pemerintahan mereka boleh berjalan dengan baik dan semua rakyat boleh merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan di mana saat ini Tuhan kami hidup di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga kami dan melindungi kami. Dan kami juga memohon kepada Tuhan, kiranya pandemi corona ini boleh berlalu dari hidup kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, masih banyak ingin kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Tetapi hamba terbatas untuk mengingat semuanya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Allah tidak pernah terbatas. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas, akan memenuhi setiap keperluan dan kekurangan kami. Dan kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami yang hidup. Amin.
Ya, puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.